Karena kita akan lakukan pembahasan soal latihan telah kalian lakukan tadi. Untuk nomor 1 dari soal, kamu dapat melihat bahwa masanya bola yang ditimbang Panandi itu adalah 136 gram. Sedangkan diameternya yang diukur dengan micrometer scope itu tercetak 6,5 ditambah 0,33 sehingga didapatkan diameternya adalah 6,83 mm. Untuk menghitung massa jenis itu massa dibagi volume. Nah, kamu perhatikan bahwa kalau pengukuran jumlah angka penting dilihat dari hasil pengukuran. Kalau kita lihat di sini hasil dua-duanya hasil pengukuran adalah dua-duanya menunjukkan 3 angka penting. Berarti nanti hasil pengukuran, hasil perhitungan massa jenis kamu juga harus 3 angka penting. Nah, kalau kita hitung berarti M-nya massa, volumenya bolanya kita rubah menjadi Pi per 6 D pangkat 3. Kenapa? Karena yang kamu tahu itu adalah pengukuran diameter. Sehingga kalau kita masukkan di sini masanya adalah 136 gram. Kita bagi dengan 3,14 per 6 dikali 6,83 pangkat 3. Kita dapatkan hasil ini adalah 0,8154111791. Nah, ini kita harus bulatkan menjadi 3 angka penting sehingga hasilnya adalah 0,816. Jawabannya adalah D. Untuk nomor 2 ditanya perpindahan seekor anak ayam dari posisi awal ke posisi akhir. Perlu kalian ingat, perpindahan itu lambangnya delta X itu sebenarnya hanya posisi akhir kita kurangi dengan posisi awal. Nah, atau kita gunakan rumus jarak 2 titik dari A dan C akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Titik A itu 0,8 dan akhirnya di titik C 3,4. Kita masukkan ke sini 3 dikurang 0 kuadrat ditambah 4 dikurang 8 kuadrat sehingga dapat akar 9 ditambah 16. Hasilnya adalah 5 satuan. Yang E. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 diberi grafik perjalanan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk nomor 3 karena sudah diberi grafiknya kecepatan terhadap waktu, sebenarnya kalau perpindahan itu tinggal luas di atas grafik atau di atas sumbu X kita kurangin dengan luas di bawah sumbu X. Kita lihat di gambar, luas 1 itu yang di atas sumbu X dan luas 2 yang di bawah sumbu X. Dua-duanya bentuknya trapesium, sehingga rumusnya adalah atas tambah bawah per 2 kali tinggi dikurangin atas tambah bawah per 2 kali tinggi. Kita masukin untuk yang atas, luas 1 atasnya adalah 4, atasnya adalah 4 ditambah bawahnya adalah 6 dibagi 2 dikali tingginya 5. Untuk luas yang di bawah, atasnya itu 2, bawahnya 4 dibagi 2 tingginya 5 sehingga kita dapatkan hasil perpindahannya adalah 10 meter. A. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 ini kita lihat bahwa dia ada sebuah benda jatuh, diberitahu ketinggian awal, diberitahu kecepatan awal, dan diberitahu kecepatan di titik A dan titik B. Yang ditanyakan adalah besar H1 dan H2. Kalau kamu lihat di sini kan tidak ada gaya gesek. Jadi sebenarnya kamu boleh menggunakan rumus energi
kekekalan energi mekanik. Sehingga kalau kita bilang energi mekanik itu adalah penjumlahan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Hukum kekekalan energi itu adalah energi mekanik awal harus sama dengan energi mekanik akhir. Kita lakukan dulu untuk benda A. Benda A, EM awal harus sama dengan EM akhir. Berarti di sini EP awal ditambah EK awal harus sama dengan EP akhir ditambah EK akhir. Awal EP itu rumusnya MGH, EK itu setengah MV kuadrat. Karena masanya sama semua, kita coret saja masanya. Kita lihat awalnya benda ini memiliki ketinggian 12. Kita masukkan gravitasi 10, ketinggian 12. Kecepatan awal 10 berarti setengah dikali 10 kuadrat. Akhirnya di titik A dia memiliki ketinggian H1, 10 kali H1 ditambah kecepatan akhirnya adalah 10 akar 2 kuadrat. Kalau kita hitung di sini 120 ditambah 50 sama dengan 10H1 ditambah dengan 100. Kita dapatkan H1 7 meter. Untuk benda B kita lakukan hal yang sama. EM awal harus sama dengan EM akhir. Kita bilang MGH ditambah setengah MV kuadrat harus sama dengan MGH plus setengah MV kuadrat. M nya sama, tetap sama, M nya kita coret. Kita masukkan awalnya gravitasi masih sama, ketinggian 12, kecepatan awal setengah kali 10 kuadrat. Di titik B ketinggian akhirnya adalah H2. Di sini menjadi 10 dikali H2 ditambah dengan kecepatan akhirnya 10 akar 3 kuadrat. Kita dapatkan di sini 170 sama seperti yang di atas. Itu sama dengan 10H2 ditambah 150. Kita dapatkan H2-nya adalah 2 meter. Maka kita dapat tarik kesimpulan H1 banding H2 itu adalah 7 banding 2 Kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 ini tentang benda diputar horizontal seperti gambar. Nah, di sini kalau kita tahu gaya yang bekerja adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu rumusnya F sentripetal adalah M dikali ASP, di mana ASP-nya ini adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Dari gambar kita tahu bahwa gaya sentripetal yang bekerja pada benda itu hanya T. Maka gaya tegangan tali sama dengan M omega kuadrat kali R. Dibilang di soal bahwa tali diperpendek menjadi sepertiga kali semula, sedangkan kecepatan sudut konstan. Kita lihat dari sini, tegangan tali itu sejajar dengan jari-jari, sehingga perbandingan kita bilang tegangan tali 1 per tegangan tali 2 sama dengan R1 per R2. Kita dapatkan T1 per T2 itu sama dengan 1 per 1 per 3, sehingga perbandingannya adalah 3 banding 1 C. Kita lanjutkan ke nomor 6. Di nomor 6 dapat ada 2 balok bertumpuk, ditarik gaya 245 Newton dengan gaya gesek antara balok M1 dan M2 dan M2 dengan lantai sama 0,3. Jadi kita tahu M1 15 kilo, M2 20 kilo. Nah, perhatikan gambar, karena ada gaya gesek antara benda
M1 dan M2. Sebenarnya gaya gesek ini dia bekerja di dua benda, ada F gesek 1 2 dan F gesek 2 1. Dia arahnya berlawanan dengan besar sama. F gesek 1 2 itu sama dengan F gesek 2 1, sehingga ini bisa kita abaikan. Perhatikannya hanya F gesek yang di bawah, F gesek total. Nah, F gesek total ini rumusnya adalah mu dikali N total, sehingga kita dapatkan mu nya adalah 0,3, koefisien gesekan N totalnya adalah 15 ditambah 20 dikali 10. Kita dapatkan gesekan totalnya adalah 105 Newton. Selanjutnya kita tinggal gunakan hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Dilihat dari gaya di sini, dia ditarik gaya dan dilawan oleh F gesek total, sehingga kita bilang F dikurangin F gesek total itu sama dengan massa total kita kali A. Maka F nya 245 dikurangin 105 sama dengan 15 tambah 20 dikali A. Kita dapatkan A nya adalah 4 meter per second kuadrat. D. Kita lanjutkan untuk nomor 7. Nomor 7 ini dia bilang ada 2 buah planet mengorbit matahari dengan jarak yang berbeda. Yang ditanya adalah periode planet yang Ki. Nah, ini adalah hukum Kepler. Hukum Kepler itu rumusnya periode 1 per periode 2 pangkat 2 harus sama sebanding dengan jari-jari 1 per jari-jari 2 pangkat 3. Jadi kita masukkan periode P nya itu adalah 24, periode Q yang dicari sama dengan jari-jari P itu adalah 4, jari-jari Q 3 pangkat 3, sehingga dari hasil hitungan kita akan mendapatkan periode untuk planet Q adalah 81 hari. Lanjut ke nomor 8. Dikatakan bahwa ada 2 kendaraan angkut, masanya berbeda dengan kecepatan berbeda, dia bertumbukan lenting sempurna. Untuk tumbukan lenting sempurna harus diingat bahwa yang pertama itu adalah kita harus bilang bahwa momentum itu kekal, maka momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, harus kalian ingat di sini V-nya adalah kecepatan, sehingga arah sangat menentukan. Jadi kalau misalnya ke kanan itu plus, ke kiri kamu harus masukkan minus. Kita masukkan dulu yang sekarang. M1-nya itu 800, kecepatannya 36 km per jam, kita rubah menjadi meter per second menjadi 10. M2-nya 1200, kecepatannya 5 meter per second sama dengan, nah akhirnya karena kita belum tahu, kita tulis 800 V1 aksen ditambah 1200 V2 aksen, didapatkan hasil 800 V1 aksen ditambah 1200 V2 aksen itu sama dengan 14.000. Nah, kita perkecil sehingga persamaannya menjadi 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen sama dengan 35. Ini persamaan nomor 1. Untuk lenting sempurna kita tidak bisa lakukan sekaligus. Selanjutnya kita harus menggunakan rumus lenting koefisien restitusi. E itu adalah V2 aksen min V1 aksen per V1 min V2. Nah, lenting sempurna E nya 1, kita masukkan V2 aksen min V1 aksen per
V1-nya adalah 10, V2-nya adalah 5 karena dia searah, sehingga didapat persamaan V2 aksen. Maaf, ini bukan plus, harusnya minus. Dan kita dapat V2 aksen min V1 aksen itu sama dengan 5. Ini persamaan nomor 2. Selanjutnya kita eliminasi dan substitusi persamaan nomor 1 dan 2. Kita bilang berarti 2 V1 aksen tambah 3 V2 aksen sama dengan 35. Dari persamaan 1 dari persamaan 2 min V1 aksen biar lurus, persamaannya sama dengan 5. Atas kita kali 1, bawah kali 2, sehingga dapat persamaannya adalah 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen sama dengan 35 min 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan 10. Kita eliminasi, dapat 5 V2 aksen sama dengan 45. Maka kecepatan V2 nya adalah 9 dan V1 nya adalah 4. Jawabannya dua-duanya positif, yang D. Sekarang untuk nomor 9, di situ diberikan susunan pegas dengan 3 konstanta yang berbeda. Konstantanya harus kamu dapatkan dari grafik F terhadap delta L di sampingnya. Kita lihat dulu. Untuk pegas 1, K1 itu kita bilang rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X. F-nya adalah 3 Newton. K1 delta X-nya adalah 3/100, harus dalam meter, sehingga kita dapat K-nya adalah 100 Newton per meter. Untuk K2 dari grafik juga kita lihat F sama dengan K kali delta X. F-nya sama 3 Newton, K-nya K2, delta X-nya adalah 6/100. Kita dapatkan bahwa K2 itu adalah 50 Newton per meter. Untuk K3 kita lakukan cara yang sama, F sama dengan K3 kali delta X. F-nya 3, K3 kali delta X. Delta X-nya adalah 12/100, sehingga kita dapatkan K3-nya adalah 25 Newton per meter. Nah, untuk susunan pegas kamu perhatikan kalau dia paralel, ini K paralel itu adalah K1 ditambah K2. Sedangkan untuk seri, kalau seri, susunan seri seperti ini. Berarti nanti di sini kita dapat ini K paralel, di sini K3. Kamu hitung dengan seper K total, itu adalah seper K paralel ditambah seper K3. Nah, kita lihat dari sini K paralelnya itu berarti K1 tambah K2 berarti 150. Kita masukkan ke sini seper K total, itu berarti 1/150 ditambah 1/25. Dapatkan K penggantinya adalah 150/7 Newton per meter. C. Terlanjutkan untuk nomor 10. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 9 ya. Nomor 9 diberikan susunan pegas dengan nilai K1, K2, dan K3. Nah, nilai K-nya harus kita tentukan dari grafik F terhadap delta L. Dengan rumus F sama dengan K dikali dengan delta L. Kita hitung dulu untuk K1. Kita bilang F sama dengan K1 dikali delta L.
F1 nya 3 Newton, K1 delta L nya 3/100, sehingga kita dapatkan K1 100 Newton per meter. Untuk K2 kita lakukan yang sama, F2 sama dengan K2 dikali delta L. F2 nya 3, K2 delta L nya adalah 6/100, sehingga didapatkan K2 adalah 50 Newton per meter. Untuk K3 kita lakukan hal yang sama, F3 sama dengan K3 kali delta L. F3 nya 3, K3 delta L nya adalah 12/100, sehingga kita dapatkan nilai K3 itu adalah 25 Newton per meter. Nah, setelah kita dapatkan, kita baru bisa menghitung konstanta pegas pengganti susunan pegas. Perhatikan gambar susunan pegas. Untuk K1 dan K2, karena paralel, maka kita hitung K paralel itu adalah K1 ditambah dengan K2. Kita hitung di sini. K paralel itu adalah K1 ditambah K2. Kita dapatkan 100 ditambah dengan 50, 150 Newton meter. Selanjutnya K paralel akan kita serikan dengan K3 menjadi K total. Cara menghitungnya 1/K total itu sama dengan 1/K paralel ditambah 1/K3. Kita masukkan 1/150 ditambah 1/25, sehingga kita dapat K penggantinya adalah 150/7 Newton per meter. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Di sini diberikan soal ada sebuah keluarga sedang bermain jungkat-jungkit. Pertama ayah dengan anak laki-lakinya, namun ternyata jungkat-jungkitnya tidak seimbang. Nah, caranya adalah agar dia seimbang, syaratnya adalah sigma torsi harus 0. Artinya apa? Artinya adalah gaya torsi di sebelah kanan harus sama dengan torsi di sebelah kiri. Nah, kalau kita perkirakan ibu dari anak-anak ini harus duduk dengan yang masanya lebih kecil, yaitu dengan anak laki-lakinya, dan anak perempuannya harus duduk dengan sang ayah. Nah, ini kita coba saja dari jawaban. Karena jawabannya A, kita bilang begini, W ibu dikali R ibu, jika ditambah dengan W anak laki-laki dikali R anak laki-laki harus sama dengan W ayah kali R ayah ditambah W anak perempuan dikali R anak perempuan. Nah, kita masukkan jawaban yang A. W ibu itu 60, jadi 600 dikali 8 ditambah W anak laki-laki, kita lihat dia 20 kali 10, 200, R-nya adalah 5, sama dengan W ayah, kita lihat ayah masanya 80 hingga berarti 800, jaraknya dari penumpu yang di tengah itu adalah 6 ditambah W anak perempuan itu 250 kali R anak perempuannya 5. Kita dapatkan jumlah sisi kiri ini sama dengan sisi kanan, sehingga jawabannya A. Kita lanjutkan ke nomor 11. Nomor 11 dikatakan ada sebuah bola pejal dan sebuah bola silinder pejal bermassa sama dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring, ketinggiannya 2,5 meter. Kedua benda menggelinding tanpa slip. Ditanyakan berapa perbandingan kecepatan bola dan silinder ketika tiba di dasar bidang miring. Kalau kita gambarkan seperti ini ketinggiannya 2,5 meter. Nah, ada bola menggelinding dengan kecepatan awal 0. Nah, cara menghitung di bawah sini kita pakai yang namanya hukum kekekalan momentum. Kita pakai hukum kekekalan energi. Di sini kita bilang energinya
Kita coba dulu untuk bola ya. Berarti EM awal sama dengan EM akhir. Nah, di mana di awal karena tidak punya kecepatan, dia hanya punya EP. Dia hanya punya EP, sehingga kita bilang EP. Di akhir karena tidak punya kecepatan, dia hanya punya EK. Nah, EP-nya ini adalah MGH, sedangkan EK-nya karena benda menggelinding ini terdiri dari EK translasi ditambah dengan EK rotasi. Nah, kita tulis MGH. EK translasi itu rumusnya setengah MV kuadrat, dan EK rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Kita masukkan dulu MGH setengah MV kuadrat. Nah, inersia untuk bola pejal adalah 2/5 MR kuadrat. Omeganya kita berubah menjadi V kuadrat per R kuadrat. R-nya kita coret karena masanya sama, kiri dan kanan kita coret juga masanya. Kita dapatkan 10 gravitasi kali 2,5. Itu harus sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/5 V kuadrat. Sehingga kita dapat nanti V bola di dasar itu adalah 5/7 akar 10. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk silinder pejal. EM awal sama dengan EM akhir. Awalnya hanya punya EP. Akhirnya dia mempunyai 2 EK, yaitu EK yaitu EK translasi ditambah dengan EK rotasi. EP-nya MGH, EK translasi setengah MV kuadrat, EK rotasinya setengah IW kuadrat. Kita tulis MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah inersia silinder pejal itu adalah setengah MR kuadrat. Seperti tadi kita ganti omega menjadi V kuadrat per R kuadrat. R dan M kita coret. Sehingga kita dapatkan 10 dikali 2,5 itu sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/4 V kuadrat. Sehingga dapat V bola V silinder, itu sama dengan 10/3 akar 3 meter per second. Jadi kalau kita bandingkan V bola banding V silinder, kita dapatkan hasil 3 akar 10 banding 14 akar 3 B. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini tentang syarat keseimbangan suatu benda adalah benda labil. Nah, di sini kita lihat benda labil itu benda yang kalau kita kasih gangguan sedikit maka dia tidak akan dapat kembali ke tempatnya semula. Nah, jadi di sini jawabannya nomor 3 jelas. Nomor 4 kenapa dia disebut dengan labil? Karena dia memiliki titik berat di atas. Titik berat berada di atas. Sehingga kita katakan bahwa dia memiliki keseimbangan yang labil. Sedangkan untuk benda 1 dan benda 2, benda 1 ini merupakan keseimbangan netral. Kenapa netral?
Karena sebuah bola kalau kita kasih gaya, dia akan bergerak. Nah, berarti dia akan memiliki titik baru, titik berat dengan posisi yang baru. Itu yang disebut dengan keseimbangan netral. Sedangkan nomor 2, untuk nomor 2, jika kita lihat ada bola di mangkuk. Bola ini kalau kita kasih gaya, dia akan kembali ke posisi semula sehingga disebut dengan keseimbangan stabil. Gitu ya. Nah, terakhir nomor 13. Nomor 13 ini tentang hukum Archimedes. Dia bilang ada sebongkah es mengapung di atas air. Volume es yang tercelup dalam air adalah 0,18 meter kubik. Nah, dia bilang kalau ingin tercelup semua, berapakah massa yang harus ditambahkan di atas es? Kita lihat dulu kondisi awal. Kondisi awal berarti ini ada air, ada es yang mengapung. Nah, dalam kondisi ini berarti kan es dapat gaya Archimedes ke atas dan punya gaya berat ke bawah. Nah, dari sini kita hitung dulu sebenarnya volume es ini berapa. Caranya adalah sigma F harus sama dengan 0. Artinya gaya Archimedes harus sama dengan gaya berat. Gaya Archimedes adalah rasa cair kali gravitasi kali volume benda tercelup. Sedangkan berat benda M kali G. Karena masanya tidak ada, kita rubah M-nya menjadi rho dikali volume. Sehingga rumusnya rasa cair kali G dikali volume benda tercelup sama dengan rho S kali Vs dikali gravitasi. Karena gravitasi sama, kita coret rasa cair air itu 1000. Volume benda yang tercelup awalnya dalam S adalah 0,18 sama dengan rho S-nya 0,9 gram per cm kubik, itu 900 kg per meter kubik dikali Vs. Sehingga kita dapatkan Vs-nya adalah 0,2 meter kubik. Nah, sekarang kondisi yang kedua diinginkan bahwa es ini dia akan tercelup seluruhnya di air dengan bantuan sebuah beban di sini. Nah, kalau kita uraikan gayanya, berarti kan dia dapat gaya Archimedes ke atas, tapi ke bawah ada gaya S, berat dari S dan berat dari beban. Persamaannya sama, total gaya harus 0, artinya FA itu sama dengan WS ditambah dengan W benda. Fn-nya rumus sama, rasa cair kali gravitasi kali volume benda tercelup. WS-nya M kali G. W bendanya pun M kali G. Gravitasinya kita coret. Rasa cair kita isi 1000. Volume benda tercelupnya kita isi volume S 0,2 sama dengan, nah, massa benda seperti tadi kita rubah menjadi rho kali volume ditambah M. Berarti sini kita dapat 200, itu sama dengan rho-nya 900 kita kali 0,2 tambah M, sehingga kita dapatkan bahwa beban yang harus ditambahkan adalah 20 kg. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.